sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Kembali kita akan belajar tentang fisika, masih mengenai usaha dan energi, tetapi di bagian energi mekanik dan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, coba perhatikan gambar ini ya. Gambar ini adalah pembangkit listrik tenaga air. Kita patut bersyukur karena sekarang ini kita bisa menonton TV, mau pada malam hari atau siang hari, bisa merasakan cahaya sekalipun pada malam hari, tidak seperti zaman dulu ya. Kalau gelap, tetap ya tidurnya di tempat yang gelap, tidak ada cahaya. Nah, di sini kita harus bersyukur. Kalau di gambar ini ada bagian-bagian dari pembangkit listrik tenaga air, bagaimana ya air itu bisa menjadi sumber sehingga bisa menghasilkan listrik. Bagaimana tenaga air itu bisa menghasilkan listrik. Nah, di sini kita akan bahas sehingga nanti selain dari pembangkit listrik tenaga air ini bisa kalian cari apa sajakah yang berkaitan dengan materi yang kita bahas hari ini ya. Baik, sebelum membahas tentang hukum kekekalan energi mekanik, karena pembangkit listrik tenaga air tadi adalah salah satu penerapan hukum kekekalan energi yang kita bisa nikmati dalam kehidupan sehari-hari ya. Tetapi di sini kita harus mengerti dulu apa energi mekanik. Energi mekanik merupakan jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Berarti harus ada energi kinetik dan harus ada energi potensial. Mengingatkan kembali bahwa energi kinetik itu ada apabila bendanya bergerak atau memiliki kecepatan. Sementara energi potensial itu ada apabila bendanya berada pada ketinggian tertentu. Nah, dari pernyataan ini bisa kita rumuskan energi mekanik sama dengan energi kinetik tambah energi potensial ya. Energi mekanik itu energi yang satuannya joule, energi potensial yang simbolnya EP satuannya joule, dan energi kinetik yang simbolnya EK satuannya joule. Energi mekanik ini bisa juga kita jabarkan menjadi EM sama dengan setengah mv kuadrat tambah mgh. Ini uraian-uraian dari energi kinetik dan energi potensial ya. Baik, kita lihat contoh ini. Apel dengan massa 300 gram jatuh dari pohon pada ketinggian 10 meter. Jika besar gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah energi mekanik pada apel. Apelnya berada pada ketinggian, berarti ada energi potensialnya, dan jatuh berarti bergerak. Ya, bergerak. Ada energi kinetiknya, tetapi di sini karena yang ditanya adalah energi potensial, tidak ditanya ketika bergerak ke tanah, maka dianggap bahwa apelnya memiliki kecepatan sama dengan 0. Oke, dari soal ini kita lihat datanya, M-nya 300 gram ke kilogram menjadi 0,3 kg, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, H-nya 10 meter. Yang ditanya EM sama dengan EP tambah EK, EM sama dengan EP tambah 0. Kenapa EK menjadi 0? Tadi apelnya belum bergerak, tetapi berada pada ketinggian 10 meter. EM sama dengan EP, sehingga EM sama dengan MGH. Kita isikan nilainya 0,3 kali 10 kali 10 menjadi 30 joule. Jadi, buah apel tersebut pada ketinggian 10 meter memiliki nilai energi mekanik sebesar 10 joule. Kita masuk ke hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Intinya di sini, energi itu nggak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Hanya saja memiliki ciri khas, bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, berarti di sini ada dua kejadian ya, sebelum berubah bentuk dan sesudah berubah bentuk.
sebelum berubah bentuk dan sesudah berubah bentuk. Nah, jadi dari pernyataan ini, maka hukum kekekalan energi mekanik bisa dirumuskan EM sebelum, maksudnya energi mekanik sebelum berubah, itu harus sama dengan energi mekanik setelah berubah atau sesudah berubah. Kalau sebelum kita buat 1 dan sesudah 2, maka EM1 sama dengan EM2. Kita uraikan kembali, EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Nah, dijabarkan lagi bahwa EK itu setengah MV kuadrat dan EP MGH, maka menjadi setengah MV1 kuadrat tambah MGH1 sama dengan setengah MV2 kuadrat tambah MGH2. Sekali lagi, untuk hukum kekekalan energi mekanik, kita harus memahami bagaimana energi sebelum berubah dan bagaimana setelah berubah. Kita harus tahu bagaimana keadaan awalnya dan bagaimana keadaan akhirnya. Di mana posisi awalnya dan di mana posisi akhirnya. Berapa kecepatan awalnya dan berapa kecepatan akhirnya. Ingat ya, itu untuk hukum kekekalan energi mekanik. Keterangannya M adalah massa benda, H1 ketinggian benda pada posisi awal, H2 ketinggian benda pada posisi akhir, V1 kecepatan awal benda, V2 kecepatan akhir benda. Makanya di sini kan ada 1, 2 menunjukkan ada dua keadaannya, ada dua keadaan. Oke, kita lihat di sini ada contoh. Sebuah buku bermassa 1 kg jatuh dari gedung. Ketika jatuh ke tanah, kecepatan buku tersebut adalah 20 meter per sekon. Berapakah tinggi gedung tempat buku terjatuh? Jika nilai G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Baik, di sini objek yang harus kita amati adalah buku. Awalnya buku itu di mana? Di gedung. Ya. Setelah itu bukunya kemana? Jatuh ke tanah. Berarti keadaan awalnya di gedung, keadaan akhirnya di tanah. Ketika masih di gedung, kecepatan bukunya masih 0 ya, karena belum bergerak. Tetapi ketika akan mencapai tanah, kecepatannya 20 meter per sekon. Nah, itu data yang didapat dari soal ya, massanya 1 kg, V-nya sama dengan V2, 20 meter per sekon, dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya adalah ketinggian gedungnya, oke? Di sini ada hukum kekekalan energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Menjadi MGH1 tambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 tambah setengah MV2 kuadrat. MGH1 tambah 0. Nah, ini tadi 0. Dia berada di gedung, belum bergerak, maka kecepatan satunya 0. Nah, dikalikan setengah kali massa menjadi 0, begitu ya. Kemudian sama dengan 0 tambah setengah MV2 kuadrat. Kenapa 0 MGH2 ini? Karena dia sudah berada di tanah. Jadi kalau di tanah kan ketinggian 0 ya. Gitu dia. Nah, kita anggap H1 sama dengan H. Maka 1 kali 10 kali H sama dengan setengah kali 10 kali setengah kali 1 kali 20 kuadrat. 10H sama dengan 200. H sama 200 per 10 sehingga H 20 meter. Jadi ketinggian gedungnya itu 20 meter ya. Di sini dibuat keterangan ini. EP2 maksimum karena dia berada pada ketinggian 20 meter, 10 meter ya. Oh, dari sini kita lihat 20 meter. EK1 bernilai 0 karena dia berada di gedung belum bergerak. EP2 itu menjadi 0 karena dia sudah berada di tanah dan tidak memiliki ketinggian. EK2-nya maksimum. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pembangkit listrik tenaga air tadi ada kaitannya dengan hukum kekekalan energi mekanik ya. Ingat tadi bahwa energi mekanik itu menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sebenarnya perubahan dari energi apa dan menjadi energi apakah pada pembangkit listrik tenaga air ini ya. Kita lihat di pembangkit listrik tenaga air, listrik dihasilkan dengan bantuan air mengalir. Pembangkit listrik tenaga air menunjukkan contoh yang sangat baik tentang penggunaan energi mekanik untuk melakukan pekerjaan.
Di pembangkit listrik tenaga air, kita sering melihat pemandangan air mengalir menuruni lereng dengan kecepatan tinggi. Berarti ada kecepatan menghasilkan energi kinetik dan lerengnya tinggi katanya. Berarti ada energi potensial. Salah satu contohnya itu air terjun Sigura-gura ya. Kemudian air yang mengalir dilemparkan dari tempat yang sangat tinggi hanya untuk mendapatkan jumlah energi yang baik yang hadir dalam bentuk energi potensial gravitasi. Berarti airnya harus bergerak dan berada pada ketinggian yang lumayan tinggi ya, supaya menghasilkan energi kinetik yang maksimum dan energi potensial yang maksimum juga. Kemudian bentuk energi potensial gravitasi akibat ketinggian dan energi kinetik akibat gerak airnya. Air yang jatuh dari lereng kemudian mengenai bilah-bilah turbin yang dipasang di dasar air terjun. Energi mekanik air memungkinkannya bekerja. Maksudnya di sini memungkinkan bilah-bilah turbin bekerja dan menghasilkan rotasi. Jadi turbin ini akan berotasi. Setelah bilah bergerak, turbin mengubah energi mekanik air menjadi energi listrik. Jadi di sini terjadi perubahan energi mekanik menjadi energi listrik. Berapa besar energi mekanik itu, sebesar itu jugalah energi listrik yang dihasilkan. Ya, karena di sini menurut hukum kekekalan energi, sebelum harus sama dengan sesudah. Berarti besar energi mekanik harus sama dengan energi listrik. Ingat, untuk pembangkit listrik tenaga air terjadi perubahan energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, oleh karena itu energi mekanik memberi air kemampuan untuk bekerja pada bilah turbin. Sekali lagi, untuk listrik tenaga air terjadi perubahan energi mekanik menjadi energi listrik ya. Ini yang kita bisa nikmati sampai hari ini ya, kita patut bersyukur. Dan masih banyak lagi penerapan hukum kekekalan energi mekanik yang bisa kita jumpai dalam kehidupan. Salah satunya adalah satelit kita bulan bisa selalu setia mengelilingi bumi kita, mengorbit bumi kita. Bulannya nggak pernah jatuh ya. Kira-kira di situ sebenarnya terjadi perubahan energi apa menjadi energi apa, kira-kira begitu ya. Ini sebagai tugasmu ada 3 latihannya. Nomor 1 mengenai energi mekanik, nomor 2 mengenai hukum kekekalan energi mekanik, dan yang nomor 3 ini penerapan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu bulan mengelilingi bumi kita. Sebenarnya bagaimana kaitannya dengan hukum kekekalan energi? Apa sebenarnya perubahan energi apa yang terjadi di situ? Nah, ini sebagai tugasmu ya. Cukup sekian materi kita hari ini. Semoga dipahami. Tetap semangat sekalipun belajar jarak jauh. Jangan malas berlatih, ya, jangan malas berlatih. Tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker kalau melaksanakan kegiatan di luar rumah, cuci tangan setelah melaksanakan kegiatan, jaga jarak, hindari kerumunan. Tuhan Yesus memberkati.